Halo Digi Bowlers, selamat datang di channel YouTube digibol.id yang akan tayang juga di podcast dan akan dijadikan tulisan juga di website digibol.id. Nah, yang ini segmennya namanya bedah komunitas karena emang kita mau ngebedah komunitas-komunitas yang lagi menjamur nih di dunia bola. Nah, saat ini kita akan bedah sebuah klub yang namanya Aster FC. Di sebelah gua ada dedengkotnya Aster FC, Om Judil. Ya. Om Judil. Oh, Om Judil ini bisa dibilang pendiri. bisa Dibilang pendiri ya. ya. Oke, ini ibaratnya wawancara band, kita mulai dari nama dulu nih. Ini Aster nih apa? Nama Aster. Aster. Sebenarnya awalnya itu FN Aster. FN Aster itu sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris sih. 49. Jadi 49 Aster. Aster itu apa? Aster sendiri sebenarnya dari bahasa Latin. Wis. Ya, artinya Dalam ya filosofinya ya. artinya Apa? bintang. Jadi bintang 49. Oh, kayak Asterix gitu ya. Nah, Oh, bintang. Oke, bintang. Jadi kayak All Star ya. Jadi Ya. kayak padanan katanya All Star ya. Ya. Bintang 49. 49 itu apa? 49 itu sebenarnya tempat kita bersekolah dulu waktu di zaman SMP. Letaknya di Keramat Jati. Jadi 49. Jadi bisa dibilang Aster itu komunitas bola alumni SMP 49 gitu ya. Walaupun nanti berkembang. Anggotanya beda-beda gitu. Terus sejarahnya gimana tuh, Om Judil? Aster. Dari pertama namanya FN Aster. Ya, awalnya FN Aster. Dari awal ya. Ah, Tahun berapa tuh pertama kali itu berdiri? tahun sebenarnya kalau untuk resminya untuk di logo itu tahun 92. Tahun 92. Tapi ketika itu kita SMA. Cuma udah mulai berkumpul membentuk satu hobi yang sama waktu SMP. Oh, jadi minat Sekitar- embrionya ada di zaman masih kuliah, masih SMP ya. Kira-kira Masih kelas- putih biru. Iya. Jadi kebayangan tadi 92 itu resmi logo ya. Itu kebayangan 92 buat Digi Bowlers yang milenial tuh mungkin belum lahir ya. Ya. Kebayang lah umurnya Om Judil kan. Tapi kalau mulai kita berkumpul tahun-tahun 90-an, ya sekitar kelas Itu 2 SMP. 2 SMP. Oh. Ya Itu kan? mereka kalian emang satu tim bola. Awalnya Kalau kalau satu kelas. ada yang satu kelas, ada yang beda kelas. Cuma begini, kalau tahun-tahun 90-an itu kan kita baru kelas 2 SMP tuh. Nah, biasanya kan kalau setelah kita ulangan umum, itu suka ada kelas meeting. Ya, kelas meeting Nah. tuh kalau mungkin zaman sekarang apa nama istilahnya? Ada semacam invitasi tapi multi cabang olahraga antar kelas. Jadi itu biasanya Seni juga biasanya kan. tensinya tinggi tuh karena adu gengsi antar kelas. Antar kelas. Oke, terus dari kelas meeting Biasanya kan seni sama olahraga. Sama olahraga. Nah, olahraga kebetulan biasanya tuh basket dengan sepak bola. Ya, yang paling populer lah ya. Berhubung dulu kan deket lapangan bola tuh, lapangan hack namanya. Ya. Deket di samping. Setelah Pusdikes ya. Enggak, Lapangan Pusdikes ada kan tuh satu Oh, iya. tapi agak ke dalam. Ini yang di pinggir jalan itu ya. di pinggir jalan setelah SMP 49. Oke. Samping Kecamatan Keramat Jati persis. Nah, di situ ada namanya lapangan hack. Nah, sebelah sananya PLN lah. Tengah-tengah antara Kecamatan Keramat Jati dengan PLN. Jadi didukung oleh lokasi dekat lapangan bola, jadi yang main bola banyak gitu ya. Banyak. Akhirnya antar kelas, akhirnya kita kenal satu sama lain kan. Ya. Kenal satu sama lain. Kemudian main bareng. Main bareng waktu itu kebetulan ada turnamen di Pasar Induk. Turnamen kuple. Dulu kita Kuple itu nama tim. Kita nyebut timnya Kuple FC dulu karena belum terbentuk secara resmi kan. Kuple itu nama apa? Nama tongkrongan Kuple. Aneh banget Kuple. Ada orang namanya dipanggilnya Kuple. Oh, dia kayak bohirnya. Ah, Kayak bosnya kayak gitu. bosnya lah. Nah, itu standar di Tarkam tuh. Biasanya nama klub adalah nama bohirnya, nama bosnya gitu. Foundernya lah gitu. Iya, founder Kuple FC. Kuple. Akhirnya Itu dicabut satu tim. iya, satu tim. Nggak ada pemain tambahan lagi, cuma beneran anak 49 dicabut. Oh, jadi satu tim. ada beberapa anak yang bukan SMP 49 tapi tetangga dari teman kita. Oh. Jadi hitungannya itu Tarkam lah ya. Ya, Tarkam. Oke. Cuma di final berakhir gagal karena ya ribut lah. Oh, ribut. Ribut. Biasalah Sampai bawa golok kan anak-anak hack tuh gitu. Nah, Nah, terus terus begitu masuk SMA
pada saat itu kan rayonisasi. Ya, jadi bedol ya. Wah, jadi pindah satu sekolah itu ke SMA sebelahnya. Jadi ibaratnya cuma beda seragam aja, orang temennya sama ya. Nah, temennya sama, cuma beda dari putih biru ke putih Putih abu. abu, ya, ya. Cuma nanti ada satu orang temen Heeh. dari satu tim itu yang pindah apa namanya? Pindah rayon. Pindah rayon. Nah, akhirnya dia bukan di SMA 62 tapi di SMA 14 yang di daerah Cilitan. Tapi masih sekitar Masih Kramat Jati lah ya. Tapi setiap hari Minggu itu latihan bareng. Dia Di ngikut lapangan itu, lapangan di lapangan hack itu. Oke. Jadi waktu SMA itu kita lulus tahun 91, pas di SMA itu kebetulan lagi vakum ekskul sepak bola kan. Sedangkan posisi letak geografis SMA 62 itu sangat dekat lah dengan. Jadi kalau kita mau ke sekolah itu pasti lewat lapangan bola. Oke. Nah, akhirnya kita dengan teman-teman yang di SMP tadi tuh, yang SMP tadi kita ngumpul itu, yang ikut Kuple itu, Kuple FC, kita bikin proposal. Bikin proposal ke sekolah untuk mengadakan ekstrakurikuler sepak bola. Wah, keren ya. Jadi inisiatifnya dari murid ya? Ya, dari murid. Untuk bina school itu ya? Karena sebenarnya dulu udah pernah ada gitu. Oh, sejarahnya udah pernah ada. Sejarah udah pernah ada Terus mati. dan pernah juara Jakarta Timur. Wow, jadi berprestasi. Jadi senior kalian nih berprestasi gitu ya? Ya. Terus vakum sampai kita muncul lagi. Kuple FC. Yang pernah ikut Kuple FC. Udah. Nah, akhirnya mau munculkan kembali alumni sekolah kita. Pada datang. Itu buat penamaan ini, penamaan klub kita. Cuma hanya begitu saja karena kita kan nggak ikut turnamen. Iya. Jadi cuma main bareng aja. Main bareng, paling sparring biasa. Awal itu berarti SMA tahun 91. Jadi kalau di bowlers milenial menebak-nebak dulu cara koordinasinya gimana? Kalau sekarang ada WA group gitu ya. Dulu kan masih SMS kali ya. Belum ada HP malah. Itu gimana? Paling nyamperin ke rumah. Udah, telepon udah ada waktu itu. Telepon juga belum ada. Telepon rumah belum ada. Belum ada. Maksudnya telepon sih udah ada, belum banyak yang punya. Belum begitu familiar gitu ya. Jadi hanya komitmen aja. Iya. Misalnya kita mau main bola hari Minggu jam sekian. Tapi secara lokasi rumah kalian ada yang satu lingkungan gitu. Jadi gampang ngumpulnya atau emang mencar-mencar? Jadi sebenarnya ada juga. Jadi kita ngumpul di satu tempat baru kita jalan bareng, tapi bagi yang mau aja. Oke. Waktu itu ada teman rumahnya di depan Kongguan Biskuit. Kebetulan dia anak kembar. Si Dodo sama Uki tadi. Nah, udah karena dia anak kembar kan berdua. Udah kita kalau mau apa sparring, mau main bola atau kegiatan lainnya ya yang berhubungan kegiatan sekolah itu ngumpulnya di situ. Base camp-nya lah ya. Jadi tempat nongkrong tuh ada base camp biasanya. Satu rumah yang jadi korban buat tempat berisik. Orang tuanya biasanya tuh baik tuh kalau gitu. Rumahnya juga kamarnya paling gede. Wah, orang kaya lah gitu. Kamarnya gede. Jadi luas lah gitu kamarnya. Jadi kita ke situ udah kayak rumah kedua lah. Terus udah ya. Itu kan udah waktu SMP disetujui tuh proposalnya. Muncullah SMA baru masuk SMA tuh. Oh, jadi yang juara tadi tuh turnamen SMA se-Jakarta Timur yang senior tadi. Oh, senior udah lama. SMA tapi SMA bukan SMA 49 kan. Tahun 80-an. Udah 10 tahun yang lalu lah. SMA berapa? SMA 62. Jadi tapi vakum lah. Iya, tapi MB2 tetap di 49 ya. Di 49. Karena kita cuma pindah di samping aja. 49 sebelahnya SMA 62. Jadi tinggal lompat pagar aja sebenarnya. Jadi kalau dulu kan sistem rayon tuh emang deket-deketan kan gitu. Deket-deketan. Jadi kayak pindah sekolah beda pakaian lah. Putih biru ke putih abu-abu. Terus ekskulnya disetujui sekolah, jalan. Nah, dari pihak OSIS mungkin ya yang ngurus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kan pada saat itu dibikin manajemen yang bagus lah, maksudnya ada pelatihnya, ada laporannya, terus juga pelatihnya juga dulu dibayar lah kan sama pihak sekolah kan, sehingga yang tadinya kita main bola itu sekedar main udah mulai ada keteraturan di dalam bermain secara teknis juga ada teknis dan fisik ya. Dulu pelatih pertama tuh namanya Bang Jamal namanya, kita manggilnya Bang Jamal ya. Nah, dia itu pure fisik. Jadi fisik terus digembleng. Gak lama setelah itu karena dia ada
berbagai kegiatan sehingga waktunya agak sulit. Akhirnya diganti dengan kita manggilnya Bang Bani, Sahbani, mantan pemain ini tim nasional futsal. Itu dapetin coach itu nyari-nyari sendiri apa karena selingkungan? Kan biasanya gitu kan kalau komunitas tuh karena kebetulan selingkungan, teman main kakaknya atau teman main bapaknya terus jadi pelatih gitu ya. Jadi selingkungan Ya. Jadi ibaratnya tetangga, maksudnya rumahnya itu di sekitaran kita sekolah. Mungkin ngelihat kita awal-awal yang nggak ada pelatih mungkin ya. Mungkin dia lewat ngelihat tuh nih anak mainnya sporadis dulu, terus ini kalau teratur lebih enak nih. Lebih enak. Tapi akhirnya SMA ada turnamen nggak? Ada. Itu tahun 94 udah mau kita lulus tuh. Ibaratnya kalau dulu porseni ya. Jadi itu tingkat Jakarta Timur. Jakarta Timur. Yang nantinya tuh peringkat ke-1 dan peringkat keduanya diadu sama mewakili Jakarta Timur. Jadi per wilayah pada saat itu Jakarta ya, timur, barat, selatan, utara, pusat ya 5 wilayah itu mengadakan ini kegiatan yang sama. Kemudian juara 1 dan runner up untuk mewakili wilayah masing-masing. Terus prestasinya apa di turnamen itu? Kita runner up. Runner up. Kita runner up. Cuma memang karena kita udah mau lulus, jadi pas tahun besoknya itu udah nggak ada ini, nggak ada penerusnya, nggak ada generasi ya, nggak ada penerusnya. Jadi yang peringkat ketiga justru yang maju dulu di lapangan Cendrawasih itu di Cengkareng, stadion Cendrawasih. Jauh juga ya? Di utara. Di utara. Cengkareng barat atau utara? Barat ya. Arah bandara kan? Iya, barat. Stadion Cendrawasih. Sayang banget sih emang. Tapi waktu di Jakarta Timur lapangannya apa? Lapangannya itu di Dirgantara 3. Di dalam Halim. Halim ya. Halim. Dekat Sutasoma berarti ya. Di luar dia di Dirgantara 3. Di luar. Kalau di Dirgantara 1 kan di dalam tuh Sutasoma. Ini yang di luar. Nah buat anak-anak milenial mungkin nggak kebayang dulu atmosfernya gimana sih waktu turnamen zaman tahun 90-an itu. Kayak misalnya waktu kuple aja ada rusuh ya, ada bawa golok segala macam. Padahal itu masih SMP. Lagi mana SMA? Nah, mungkin lebih teratur ya, lebih dewasa. Tapi kalau masalah itu kan era-era tawuran lumayan sering kan ya. Dan hack itu jalur bisa dibilang jalur atas kan ya. Karena ada pool di situ, pool PPD. Rusuh waktu turnamen itu, tempat rusuh. Nggak ada sih. Kebetulan rapi mungkin ya, mungkin sekolah-sekolahnya. Paling bukan rusuh sih sebenarnya, mungkin ada dari sekolah. Mungkin memakai pemain yang bukan pemainnya. Itu klasik lah ya, masalah cabutan-cabutan ya. Ketahuan gitu. Nggak didis, tapi karena sebelum main udah ketahuan duluan. Harusnya dipin aja dulu ya. Iya. Tapi untungnya kita menang lawan dia. Nggak usah disebutin deh SMA-nya deh. SMA sempat juara 2. Itu prestasi tertinggi tuh waktu SMA ya? Ya, SMA. Itu belum Aster namanya. Udah Aster. Jadi begitu proposal masuk ke sekolah itu udah pakai nama Aster. Nggak masuk pakai nama sekolah kan, karena kan ekstrakurikuler. Cuma kalau kita keluar, nah kebetulan begini, setelah kita dulu kan kalau liburan itu panjang, liburan semester akhir itu kan bisa sebulan. Iya. Bisa sebulan sampai 40 hari kan. Iya. Nah waktu itu kita mainlah kita ke Sumedang. Buset. Nanti nih Iwan nih. Iya. Nanti di Gobolers akan denger emang Aster nih seneng touring ya. Iya. Seneng touring ini. Jadi zaman SMA pun mereka waktu Sumedang. Nah, Sumedang itu kita sparring lah dengan tim-tim setempat tuh. Tapi kan karena zaman dulu kan ya perlu persiapannya kan nggak kayak sekarang jalan ya gitu kan. Nah, jadi sebelum 3 bulan sebelumnya itu kita udah punya rencana gitu. Nah udah setelah itu muncullah ide yang itu penamaan klub Aster karena kita satu tim itu waktu itu kan yang ikut ke Sumedang itu satu tim itu adalah tim dari SMP kita semua. Walaupun ada beberapa dari kakak kelas kan, kakak kelas tapi masih satu alumni SMP. Masuk Iwan ya? Dulu ada 3-4 orang lah. Iya, oke. Nah akhirnya 49 lah ya kan. Nah kebetulan pada saat itu
teman-teman pada masuknya kan dapat kuliah tuh jurusan kuliah waktu SMA kelas 2 penjurusan. Kalau sekarang kan A1, A2, 3 ya. kalau sekarang kan langsung penjurusan tuh kan. Iya. Kalau dulu kan A1 ilmu fisika, A2, biologi, A3 sosial. Nah, rata-rata bukan rata-rata. Kita itu semuanya di A1 dan A2. Oh, Nah, berarti itu image-nya pinter biasanya kan kalau masuk A1. itu dia. Sehingga gaya-gayaan lah, ya kan? Gaya-gayaan. Yang namanya pelajar yang A2 kan biologi terus tuh. Udah tuh gaya-gayaan lah. Akhirnya apa nih? Setelah nama FN ini, 49 ini, maka akhirnya nyelutuklah Aster gitu kan. Ya. Masih inget gak siapa yang nyelutuk pertama tuh? Oh itu sebenarnya ada teman kita juga. Masih aktif sekarang? Oh dia sekarang ini jadi manajer di Bintang Kragan. Oh yang tadi ya kita ya. Dia itu yang katanya kena beling dia ya. Nah itu dia. Main bola kena beling, dipinggirin dulu ke lapangan, kita main lagi. Jadi ada sejarah ilmiah di balik nama Aster ya karena kalian rata-rata anak A1 A2 terus ada nama Aster gitu ya. Diambil walaupun dari bahasa Latin ya, bahasa Latin ya. Mulai lagi pakai Aster ya. Tapi masih FN Aster. Itu sampai kapan FN masih dipakai? Ya pas kita ke ini aja, ke Sumedang itu. Tahun 91 berarti 92. Semester 2-nya kan berarti 92. Jadi tanding perdana FN Aster di Sumedang lah bisa dibilang ya dengan nama FN Aster ya. Oke. Akhirnya makanya di logo tuh kita tulis kan 1992 itunya. Karena emang dulu kan masuk 91 semester 1 tuh ya. Bisa tulisannya Since. Since 92. 92. Nah, setelah cuma pas di logo kita lepas FN-nya. Aster aja. Itu keputusan lepas FN itu kan sebenarnya historis gitu. Nama FN itu kan bersejarah, kenapa keputusan dilepas itu kenapa ya? Karena setelah itu kita ada beberapa udah mulai campur-campur. Udah ada teman misalnya kita punya tetangga, kita ajak main bola. SMP-nya lain ya kan. Ini akhirnya kita copot itu. FN itu. Jadi Aster doang. Dan logonya kan awalnya bintang aja. Karena kan emang Aster dari bintang. Cuma karena image orang Aster itu bunga. Wah, bunga Aster ya. Image orang itu bunga awalnya. Nah, jadi akhirnya itu wah, main juga nih ada maskulinnya ya. Maka di logo itu ditambahin bunga. Jadi feminim dong, bukan iya. Oh ya, ada unsur maskulinnya ya, kayak apa? Feminim ya. Kalau maskulinnya itu Dorce. Iya benar. Jadi tambahin bunga sekarang ya. Nah, makanya ada bunga dan bintang gitu. Jadi image orang kalau itu dia Aster bunga dapat, masuk, bintang dapat. Bintang masuk. Oke. Dari SMA udah situ terus kuliah mencar. Tapi biasanya setiap liburan kuliah itu tetap kita kumpul. Maksudnya semua kuliah atau semuanya kuliah? Semua kuliah. Tapi udah mencar jauh-jauh, ada yang di NTT, di NTT, di Semarang, di yang dekat paling Bogor palingnya, Bandung, Padang. Nah, akhirnya kita ya, tapi selama SMA juga banyak sih. Selain yang resmi model porseni gitu, ya kita sparring lah antar sekolah. Termasuk lawan budut tuh pernah, lawan budut 1. Waduh. Budut kan 1 serem banget ya, image-nya serem ya. Ternyata olahraga itu dengan sepak bola bisa bersahabat. Bisa berdamai, bisa. Ternyata yang damai itu emang indah. Iya. Ya. Siapa yang gak kenal budut 1? Iyalah, zaman itu. Tukang bajak bis itu. Bis bisa dibelokin demi dia tuh. Main di Halim lagi. Pakai tentara. Kalau Halim deh mereka nggak berani. Nggak berani mungkin ya. Macam, ya. Tapi main kedua di lapangan naik itu. Ya terus itu salah satunya itu jadi komisaris KPU sekarang tuh. Oh yang kemarin ya? Yang budut itu. Oke. Alumni budut. Dia tapi SMP-nya 49. SMP-nya 49. Mungkin karena itu ya. Dia mau masuk ke SMA lu mungkin kayak kurang maco nih, gak ada tawuran. Budut aja. Udah gitu cuma pindah doang kan. 6 tahun, masa sekolah 6 tahun dihack. Oke, SMA mencar tapi setiap libur pasti ngumpul. Nggak ada jadwal rutin. Asal libur aja. Kalau SMA itu kita jadwal rutin eskul hari Minggu. Nggak, udah kuliah nih, udah kuliah. Oh, kuliah. Kuliah itu yang di Jakarta masih. Jadi gini. Jadi waktu setahun 6 bulan terakhir kita kita mau lulus SMA itu, jadi kita pagi itu latihan di HEK.
sorenya kita main di Halim. Jadi dulu ada tim namanya Persatuan Sepak Bola Dirgantara 1, singkatnya Persedas. Jadi kita awalnya sering jadi lawan latih tanding aja, sparring gitu. Lama-lama kita malah jadi gabung sama dia. Walaupun mereka levelnya bawah bapak apa sama usia? Campur. Okay. Jadi sebenarnya awalnya karena ada pelatih dari jadi teman saya dulu pernah di tim Aster ini ada ikut SSB di Senayan. Kemudian dia tinggal di Dirgantara 1. Nah, diajak main. Nah, gitu. Jadi indahnya komunitas bola tuh biasanya gitu, ada link terus akhirnya lu punya tim, sparring yuk gitu. Gitu. Iya. Dari sparring itu akhirnya malah kita jadi gabung di situ Dirgantara 1. Jadi cukup lama main di lapangan Halim ya? Ya, kurang lebih 6 bulan kan. Setelah itu pada kuliah Pencar. Tapi kita yang biasa tinggal di sekitaran Jakarta, Bogor ya kan, itu masih main. Kalau yang dari luar kota, yang misalnya yang dari Padang, Semarang, kebetulan dia ke Jakarta, pasti ikut main. Terus sampai kita pada lulus kuliah, akhirnya vakum. Itu tahun-tahun berapa ya? Misalnya kuliah tahun-tahun mulai dari misalnya 94, 98, 99. Tahun 2000 tuh kita vakum tuh. Oh, lumayan lama ya. Tahun 2000 vakum. Kemudian muncul lagi kita tahun 2002. Apa itu yang bikin kalian muncul lagi apa? Karena kita udah berada sebagian besar 99% udah pernah lulus kuliah. Terus tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Nah, kemudian ada turnamen di Halim. Dia yang ngadain pada saat itu POM AU. Jadi yang bikin reuni itu turnamen di Halim. Ya betul, tahun 2002 ya. 2002. Setelah itu gagal total lah di sana. Gagal total. Lawannya tentara semua. Ya, iyalah. mulai dari dia cuma nyari tim pelengkap aja. Ya, karena kita waktu dulu sering latihan di Halim. Iya. Akhirnya dimasukin kan, mau ikut nggak gitu kan? Oh, boleh, sekalian reunian dan udah. Akhirnya ketika itu karena butuh pemain banyak kan, maksudnya bukan tim 11 doang, akhirnya nambah orang. Nah, tetap namanya Aster tapi logo waktu saat itu masih bintang, belum ada bunga ya, belum kemayu ya. Nah, pertanyaannya waktu ini kalau balik lagi ke zaman SMP, kalian ngumpul kan karena satu minat hobi bola yang ya? sama. Tapi dari segi skill merata nggak sih, atau ada yang nggak bisa main bola gitu? Saya yang penting ngumpul main bola dulu aja, atau seleksi alam? Seleksi alam. Ya? Sebenarnya ada beberapa teman juga yang begitu SMA yang kabarin kita, ya akhirnya jadi nggak gabung ke kita. Karena ada beberapa teman yang pindah rayon kan, ke SMA 8. Ya 2 orang tuh ada ke SMA 8. Tapi nggak main bareng kita lagi. Mungkin dia di SMA-nya atau di mana kita kurang tahu. Dan di Aster asli itu ada nggak yang berkarir di sepak bola? Belum ada ya. Jadi murni hobi doang, nggak ada yang serius profesional main bola. Kalau Tarkan mungkin ada gitu ya. Kalau Tarkan mungkin ada. Itu sudah reuni di gara-gara turnamen di AU. Terus sekarang vakum lagi sempat ya. Vakum lagi sampai dengan tahun 2007. Lumayan lama. Nah, 2007 itu mulai lagi. Pada saat itu kan penjamur futsal. Iya, zaman futsal. Nah, ini ada temen itu, dia dulu pada saat itu punya rental ini. Dulu kan ada CD sewa-sewa. CD original tuh. Iya, DVD. Itu sebenarnya bukan 2007 sih ya, 2006 lah. Jadi dari 2002 2003 lah ya. Berarti 3 tahun, kurang lebih 3 tahun vakum. Nah, dia diriin itu rental DVD original gitu kan. Nah, karyawannya itu dikasih kesempatan dalam 1 hari gitu. Kalau nggak Sabtu ada hari Minggu, itu harus wajib. Jadi asuransinya lah ibaratnya. Itu untuk ikut futsal. Dulu di daerah Bilangan Cibubur. Di apa ya namanya? Yang ke Rumah Sakit Permata tuh. Sebelah kiri. Nah, di situ dia waktu itu ownernya mikir, kebetulan teman ya.
Ya itu sih yang Handoyo itu yang Ah. yang boleh dibilang pemarkasa Aster inilah dia. Nah, jadi Tapi bisa dibilang dia yang termasuk yang berkarir di sepak bola walaupun bukan pemain ya. ya. Karena sekarang jadi manajer bola pun. Gitu. Oh iya iya benar. Itu Bukan termasuk sebagai berkarir pemain. dia sebagai pemain. Official pun. Nah terus apa? Vakum terus kumpul lagi 2006 tapi di ya. masa tren futsal ya. Tren futsal. Jadi main futsal gitu ya. Main futsal. Jadi memang karena dia punya karyawannya itu sebagai asuransinya itu daripada ini kan suruh olahraga kan. Iya. Nah, Diajak-ajak. Udah kita bentuk lagi lah Aster yang lama gitu kan, kumpul lagi, reuni lagi lah. Reuni yang kedua. Cuma bentuknya futsal, kalau tren pada saat futsal kan. Iya. Itu berlangsung kurang lebih hampir setahun ya, 2007. Ikut turnamen? Pernah ikut sekali di turnamen futsal. Cuma kita tapi umur itu kan pada saat itu udah umur mau masuk kepala 3 pada saat itu. Iya. Lawannya mungkin muda-muda gitu ya. Udah terus kemudian muncullah niatan buat coba-coba tuh. Gimana nih kita balik lagi ke lapangan gede, pada kuat nggak? Gitu kan. Berhubung umur udah masuk kepala 3 kan. Iya. Jatuh tahun 2007 2008 lah. 2008. Nah, pertama kali kita nyoba tuh kalau nggak salah itu lawan ABNR deh. Oh, ngalah lawan Simpruk. Nggak di Simpruk, di ABC. Oh, ABC. Di ABC dulu kalau nggak salah. Pertama tuh lewat Alam. Alam temennya Lucky ya. Awal-awal tuh. Kan nggak, sebelum ABNR ada satu lawan BSM. Bang Syariah Mandiri. Si Dodo. Di itu di lapangan ABC. Tapi yang sebelah sana apa ya dulu ya? Yang kelihatan di pinggir jalan tuh. Iya, yang depan pinggirnya JHCC kan? Yang arah flyover. Itu apa? Lapangan dulu namanya lapangan apa sih? Lebih kecil kan size-nya dibandingin ABC yang asli. Lupa namanya. Nah, di situ kita main pertama kali dari ibaratnya transformasi ya, dari futsal ke lapangan gede. Menang tuh 2-0. Percaya diri muncul kan. Percaya diri muncul. Terus pernah juga lawan ABNR tuh, menang lagi 5-4 kan. Terus lawan di daerah Ciputat, di Komplek Polri. Seskual. Yang Komplek Polri yang di Ciputat. Seskopo, iya. Nah, itu ada lapangan situ. Iya, tahu. Nah, itu lawan tim tapi maksudnya udah mulai semangat lagi lapangan gede ya, udah. Mungkin saya agak lupa itu ya. Timnya namanya percaya diri, ternyata nggak futsal doang nih, lapangan gede udah mulai ini kan. Akhirnya menang juga tuh 2-0. Jadi kita tuh kalau main itu kalau orangnya pas menang. Jadi kalau lebih malah nggak menang. Pas tuh, paling cadangan 2 3 lah paling banyak dulu. Karena kan kita belum ini tuh belum ikut yang muda-muda yang karyawan-karyawan tadi di video itu. Karena kan mereka kerja juga, jadi waktunya kurang ini kan. Nah, akhirnya kita main tuh, menang lagi. Udah, akhirnya diajak di lapangan Nagrak, Trisakti, menang lagi. Nah, ketika menang tuh dia penasaran, ngajak lagi. Ajak terus. Walaupun itu bapak kan Trisakti kan. Dia ya kita udah kepala 30, kepala 3, dia udah masih 40-an kan pada saat itu. Tapi mereka pemain semua. Ya. Trisakti itu asli backgroundnya pemain semua rata-rata. Akhirnya terus berkembang sampai sekarang ini. Nah, sekarang nih soal touring. Ini kan Aster lumayan sering touring ya. Iya. Pertama kali touring kemana, yang ke luar negeri? Dulu ke Phuket. Thailand malah yang pertama ya? Iya, 2017. Oke. 2017 di Phuket ikut Seven Soccer. Ya. 4 besar lah. Lumayan. Ya. Kemudian setahun berikutnya 2018 di Negeri 9. Tapi ini Nine Soccer. Jadi lapangannya tetap lapangan gede 9 orang. Tanpa offset, tanpa inilah. Peserta juga dari berbagai negara lah. Itu menguntungkan buat striker ngetem tuh. Iya. Karena ada offset. Nungguin aja udah. Long ball. Tapi itu gagal juga tuh, gagal total juga. Gagal total. Baru juara di 2019 kemarin di Selangor di Selangor. Seven Soccer juga.
7 soccer. Jadi apa kalau main full 11 tuh belum ya? Belum pernah, kayaknya belum menemuin turnamen di luar yang begitu. Tapi apa sih keputusan yang mendorong Aster mau tur? Karena kan berangkatnya dari hobi ya, maksudnya nggak nyari prestasi. Atau apa cuma mau mencari jalan-jalan senang-senang bareng temennya, atau emang beneran niat prestasi? Karena kan Aster juga nambel-nambel pemain jadi ya gitu. Jadi Aster nih dari lingkungan mereka kenal pemain-pemain nasional, Gendut Doni, Alex Pulalo, Leo Saputan gitu kan. Itu akhirnya dipakai buat yang tur-tur luar negeri. Itu apa sih yang dicari Aster untuk tur-tur luar negeri? Sebenarnya kita karena memang berangkat dari pertemanan dari kecil ya, jadi rasa saudara dan lain-lain lah ya. Seneng jalan-jalan ya. Emang dari dulu Aster itu kalau di luar sepak bola juga pasti ini ngumpul jalan kemana, tapi jalannya itu pasti main bola. Benang merahnya bola lah. Bola. Gitu. Jadi kayak SMA tuh setiap liburan akhir tahun tuh pasti keluar kota. Kalau nggak ke dulu mulai dari Sumedang ya, Sumedang, Purbalingga, Lampung, Sukabumi, termasuk Bogor, sekitar ini pokoknya. Tapi kita ibaratnya itu kita touring ke suatu tempat, tapi nggak lepas dari bola lah gitu. Jadi dicari jalan-jalan silaturahminya gitu ya. Dan kebetulan yang terakhir dapat prestasi. Ya. Itu lawannya bonus. Usia berapa tuh? Usia over 40. Over 40. Lumayan sepantaran lah ya. Ya, dari 2018 sampai 2017 sampai 2019. Tapi setahu lu ada nggak tim lawan di situ yang benar yang pakai mantan pemain nasional juga? Ada ya? Ada. Ada terkenal? Mungkin Malaysia. Kalau ada waktu di Phuket itu ada mantan kapten tim Thailand. Singapura. Singapura. Dari Singapura dia. Yang India bukan? Bukan. Bukan. Terus ada juga tim dari Indonesia juga, tapi tim dari Batam ya, dan tim dari Medan. Itu pakai Nurul Huda. Aduh, mantan Primavera. Jadi ketemu lah. Iya. Alex Pulalo ketemu ini Rioni juga dari situ. Sama pemain siapa? Pemain Arema Malang yang Persija juga tuh yang hitam. Yang hitam lagi. Yang asing. Pemain asing. Antonio Claudio. Toyo. Oh, Toyo ikut kita. Oh iya. Toyo ikut kita. Siapa ya? Orang Papua atau orang asing? Orang asing, orang kayak Kamerun ya. Tapi bahasanya udah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia emang paling gampang dipelajari sih buat orang asing. Karena nggak ada waktu, nggak ada perbedaan waktu, nggak ada tenses, nggak ada grammar gitu. Tapi emang artinya udah biasa tim lain juga pakai mantan pemain nasional gitu ya. Ternyata memang di turnamen-turnamen begitu memang begitu. Malah kalau kita turnamen di Malaysia mungkin di daerah negara lainnya itu kayak pemain-pemain dari liga-liga Inggris, kayak David Platt segala macam pernah main juga sih. Nah biasanya ini nih soal komunitas bola tantangannya adalah paling nggak dua menurut gue. Satu organisasi, dua kas. Nah kalau organisasi sepanjang sejarah Aster pernah ada organisasi resmi nggak? Maksudnya ada struktur gitu, kecuali yang di sekolah ya. Maksudnya pernah dibikin ketua lah, koordinator apa? Oh nggak ada. Secara resmi. Jadi beneran egaliter ya, cair aja gitu. Cair aja. Kemudian yang merasa apa ya? Yang merasa bisa untuk ngurus dia ini aja jalan aja gitu. Tanpa harus ditunjuk. Jadi gue mau gitu ya. Kalau kas gimana? Cara Aster ngisi kasnya? Iuran kah? Saweran pertandingan atau ada bohir? Kalau kasih juga begitu aja. Jadi kayak infak aja jatuhnya. Jadi siapa yang ini transfer. Okay. Mungkin namanya kita kan walaupun kita dari kecil berteman dan bergaul sampai sekarang, cuma kan nasib orang beda-beda. Iya. Cuma satu visi kan. Yang penting Aster hidup gitu lah. Nah ini apa yang menarik dari Aster adalah sejak SMA pun mereka udah biasa nyebar proposal ya dalam hal nyari sponsor. Dan ini berlaku sampai sekarang. Jadi Aster mungkin satu di antara sedikit komunitas yang jersey-nya ada sponsor. Yang kebetulan sebenarnya pertemanan juga kan. Kayak sekarang nih ada brand motor, dari motor ya. Showroom motor ada di jersey-nya Aster. Itu karena ada link pertemanan lah gitu.
Itu emang dibiasakan begitu jersey. Jadi jersey emang selalu dibiayain sponsor, nggak pernah saweran patungan gitu bayar sendiri. Dulu Sempat ya. dulu sempat gitu, cuma mungkin ya namanya juga simbiosis lah ya, mutualisme. Ya. Kemudian kebetulan juga ada satu dari tim Aster itu yang punya kemampuan di sana, ya udah. Oke. Jadi kita simbiosis aja. Mutualisme aja, saling dia jersey kita pakai, dia bikin jersey, kita pakai untuk iklan ya, iklan atau promosi ya dari apa usahanya dia gitu. Oh. Nah sejak 92 berapa? 28 tahun ya? 28 tahun pernah ada friksi nggak antar Aster? Belum sih, belum pernah ada. Kalau ibaratnya Selek-selek di lapangan biasa ya. Lapangan, Tapi sampai pecah belum ya. Jadi kalau hanya keluar apa di dalam lapangan mungkin bisa aja ya. ya Tapi setelah kelar main udah gitu. main udah nggak ada. Jadi apa yang gue tahu di beberapa komunitas banyak yang friksi akhirnya pecah bikin tim tandingan. Ya. Aster nggak pernah ya? Belum pernah. Solid itu. Mudah-mudahan sih. Tapi kalau di apa di review sama Om Judil, apa sih yang bikin Aster bertahan sampai sekarang? Sebenarnya gini, mungkin karena kita teman dari kecil kali ya. Kecil tuh mesti SMP ya? SMP. Teman dari kecil lah, dari Putih Biru kan, dari SMP. Kita ngumpul bareng, kerja MPR bareng, ibaratnya. Besok mau ulangan belajar juga bareng. Ngejar cewek bareng. Bener, cewek bareng. Untungnya gak ada rebutan aja. Jadi jangan rebutan lah, pakai bareng-bareng aja. Tapi emang Aster itu dulu cowok-cowoknya itu pada takut sama cewek. Oke. Jadi apa ya, gimana ya? Bukan anak bola biasanya populer. Kalah sama basket dulu. Kalau basket kan gimana ya, gitu kalau kan. olahraga kan gaya-gayaan pakai jersey bareng gitu. Oh, justru malah takut sama cewek ya. Nah, di luar bola keluarga kalian ngumpul nggak sih, atau ada pertemanan antar istrinya, WAG-nya? WAG itu apa? Wife and girls. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ketemu di lapangan bawa keluarga itu saling mengenal apa enggak? Nggak juga. Enggak ya? Nggak juga. Jadi pertemanan apa silaturahmi kalian berhenti di personal masing-masing pemain doang, nggak nyampe ke keluarga ya? Tapi kalau mungkin 1-2 orang bawa keluarga, mungkin ya pada saat itu aja paling ininya. Apa namanya, kenal gitu udah. Karena tapi rata-rata nggak pernah sih, hampir nggak pernah ada, paling bawa anak paling. Kalau bawa anak mungkin ya namanya anak masih kecil ya. Kalau bawa istri kayaknya hampir nggak ada, paling 1-2 orang aja. Nah ini apa? Kalau berandai-andai, bayangannya Om Judil, Aster bertahan sampai umur berapa? 70 tahun. Optimis sekali ya, 70 tahun. Insya Allah sehat ya. Insya Allah. Selama itu ya, maksudnya fondasi kalian kan pertemanan ya, bukan tim serius. Jadi nggak perlu serius-serius juga. Misalnya kalau kalah ya udahlah kalah ya. Kalau tapi begini, misalnya kayak saya ke keluarga si A, ya mungkin orang tuanya kita kenal maksudnya. Jadi udah kayak keluarga kita. Si B sama juga begitu. Mungkin sekali-sekali perlu family gathering tadi. jadi kan Aster suka ajak tour bawa keluarga, jadi keluarga ngumpul makan bareng gitu. Tapi belum pernah ada. Belum pernah ya. Karena mungkin juga ada yang ngumpet-ngumpet izin main bola. Makanya nggak mau kenal. Ya, Jadi nggak mau ketemu sesama istri gitu. Oke, terakhir dari Aster. Nah, kalau gue minta tips buat komunitas bola juga yang mungkin nonton video ini, apa sih tips supaya sebuah komunitas itu solid gitu? Selama ini 28 tahun loh, lama banget. Karena kebanyakan komunitas bola itu ngumpul setelah kuliah biasanya. Kalau kalian kan dari SMP ya. SMP. Kalau ada satu atau beberapa tips apa? Ya, kalau saya mungkin ya kita main juga apa? Fun, happy, silaturahmi, bersaudara itu aja. Gitu aja ya. Jadi nggak ada niat-niat atau motivasi yang apa ya, yang negatif lah di luar itu. Dan kadang-kadang momen-momen misalnya temen lagi kesusahan terus kalian urunan itu mempererat juga. Jadi
yang kesusahan jadi merasa punya keluarga. Karena kita bagian dari keluarga. Astor itu bagian dari keluarga kita. Lumayan sering begitu, misalnya ada yang sakit, ada Ya, keluarga yang meninggal gitu. Oke, bagus itu. Oke, Om Judil, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Oke, terima kasih Om Judil. Ya. Digibolers, itulah bedah komunitas tentang Astor FC yang sejarahnya dulu sebenarnya dari sebuah SMP di Bilangan Jakarta Timur yang ternyata masih solid sampai 28 tahun dan bisa jadi inspirasi komunitas-komunitas bola lain untuk bisa sesolid mereka dan bisa tetap main bola secara fun. Yang penting intinya sih mabul tuh main bola gitu. Oke, sampai ketemu di segmen dan episode-episode berikutnya dari digibol.id.